Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat pagi, siang, dan malam. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sesi ini. Sangat menyenangkan bisa berbagi sebuah solusi yang dapat membantu memulai perjalanan menuju hidup sehat dengan lebih mudah dan terarah. Izinkan saya memperkenalkan NutriRange, sebuah aplikasi inovatif yang dirancang untuk menyederhanakan informasi nutrisi dengan NutriGrade, yang memungkinkan pilihan yang lebih sehat dan pelacakan harian untuk melawan diabetes dan hipertensi di Indonesia. Mari kita mulai dengan sebuah fakta global yang sangat mengkhawatirkan. Saat ini 1 dari 10 orang di seluruh dunia itu hidup dengan diabetes. Angka ini mencakup lebih dari 537 juta orang dewasa menurut International Diabetes Federation pada tahun 2021. Dan Indonesia sendiri berada di posisi kelima dunia dengan 19,47 juta orang terkena diabetes. Nah, masalah ini terutama disebabkan oleh konsumsi gula yang berlebih yang tanpa disadari sudah menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Tidak berhenti di situ, ada masalah besar lain nih yang mengancam kesehatan masyarakat Indonesia, yaitu hipertensi atau yang sering disebut sebagai silent killer. 1 dari 3 orang Indonesia ini menderita hipertensi dan seringkali tidak disadari karena banyak pengidapnya tidak memiliki gejala atau keluhan. Salah satu penyebab utamanya yaitu konsumsi garam atau natrium yang berlebihan. Nah, diabetes dan hipertensi ini bukan hanya angka statistik, akan tetapi ancaman nyata yang dapat memengaruhi kualitas hidup generasi ini dan yang akan datang. Coba teman-teman pikirkan, siapa di sini yang menganggap bahwasanya Yakult sebagai minuman sehat? Mungkin sebagian besar merasa Yakult adalah pilihan yang baik karena selalu dipromosikan sebagai minuman keluarga sehat atau pernah mendengar jargon mencintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, tapi ternyata jika melihat Yakult di Singapura itu produknya diberi label NutriGrade D yang artinya kandungan gula itu cukup tinggi dan tidak termasuk pilihan yang sehat. Hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana informasi gizi hanya tersedia dalam bentuk tabel yang sulit dipahami oleh sebagian besar konsumen. Di Indonesia, regulasi oleh Kemenkes dan juga BPOM hanya mengharuskan tabel informasi gizi pada kemasan. Nah, sebaliknya di Singapura itu regulasi mereka jauh lebih maju dengan adanya NutriGrade yang membantu konsumen dengan mudah memilih produk kemasan berdasarkan kandungan gula, garam, dan lemak jenuhnya. Nah, disinilah NutriGrade hadir sebagai solusi. Nah, NutriGrade mempermudah membaca dan memahami informasi gizi produk kemasan dengan memberikan label sederhana seperti NutriGrade sehingga membantu memilih produk yang lebih sehat sekaligus mengurangi risiko diabetes dan hipertensi yang sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang saatnya melihat bagaimana Nutrilite ini memberikan solusi yang sederhana namun efektif. Solusi kami rancang itu ada 3 langkah mudah, yaitu scan, decide, dan track. Untuk scan, itu cukup dengan memindai produk kemasan yang masih lengkap tentang kandungan gizi, langsung bisa diakses secara instan. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot membaca tabel informasi yang sudah dipahami. Lalu langkah kedua itu decide, di mana Nutrilens ini membantu membuat keputusan yang lebih sehat dengan menyediakan NutriGrade yang memudahkan untuk memilih produk berdasarkan standar gizi yang diinginkan. Jadi dengan fitur ini, memilih produk sehat itu menjadi cepat dan jelas. Dan yang terakhir, track. Jadi ini memungkinkan pelacakan konsumsi gula dan garam harian yang membantu meningkatkan awareness akan pola makan yang lebih sehat. Semua data ini akan tersimpan dan dapat dilihat untuk memastikan konsumsi itu tetap dalam batas yang aman. Jadi dengan 3 langkah ini, eh, Nutrien itu memberikan kemudahan dan kontrol penuh untuk memilih hidup sehat. Nutrilens hadir di pasar yang besar dan terus berkembang. Mari kita lihat untuk ukuran pasar yang dapat dijangkau. Yang pertama itu kita berbicara tentang TAM. Nah, di Indonesia ini sendiri terdapat 89,1 juta penduduk yang berusia 15 hingga 34 tahun menurut BPS. Nah, ini adalah merupakan kelompok usia yang produktif yang sangat terbiasa dengan teknologi digital dan semakin sadar akan pentingnya kesehatan. Nah, dari TAMS tersebut, pasar yang dijangkau langsung yaitu sekitar 16,2 juta penduduk yang berada di Jawa Barat. Nah, Jawa Barat ini dipilih sebagai fokus awal karena kepadatan penduduknya yang tinggi dan aksesibilitas yang mendukung solusi berbasis teknologi seperti Nutrilens. Nah, selanjutnya untuk SOM-nya itu, langkah awal kami berfokus ke SOM ini sekitar 36.868 mahasiswa Telkom University di Bandung. Ini adalah kelompok target pertama kami karena mereka berada lingkungan yang familiar dengan teknologi dan memiliki kebutuhan untuk mengelola kesehatan di tengah kesibukan perkuliahan. Nah, dengan pasar besar dan peluang yang jelas, itu Nutrilite memiliki potensi untuk berkembang dari fokus awal di Telkom University menuju Jawa Barat dan akhirnya mencakup pasar nasional. Kami percaya bahwa solusi ini dapat menjadi bagian penting dari gaya hidup sehat generasi muda. Untuk mencapai pasar dengan maksimal, Nutrilens telah merancang strategi go-to-market yang berfokus pada berbagai jenis revenue stream yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi ada 4 eh,
Jenis monetisasi utama untuk fitur-fiturnya yaitu subscription, premium, advertisement, dan one time. Ini aja salah satu contohnya itu fitur utama, fitur yang pertama yaitu Quick Food Nutrition Scanning itu tersedia dengan model premium yang memberikan akses dasar secara gratis dengan opsi peningkatan berbayar untuk fitur tambahan. Lalu contoh lain yang kedua itu seperti daily nutrition, tracker, dan habit tracker dan reminder ini dapat diakses dengan model one time purchase untuk memberikan fleksibilitas kepada pengguna. Jadi dengan diversifikasi revenue stream ini, Nutriensi dapat memaksimalkan jangkauan pasar sekaligus memastikan keberlanjutan bisnis. Nah, selanjutnya revenue stream yang dirancang untuk freelance seperti yang terlihat pada grafik, proyeksi terbesar itu berasal dari model subscription sekitar 40%. Lalu untuk model premium itu diproyeksikan menyumbang 25%, di mana ini memberikan akses awal gratis kepada pengguna dengan opsi untuk opsi berbayar. Nah, sumber pendapatan lain yang signifikan yaitu advertisement, yaitu sekitar 20%. Brand makanan dapat memanfaatkan Nutrilens untuk menjangkau target audiens yang lebih relevan. Yang terakhir, model one time purchase ini menyumbang 15% melalui fitur seperti daily nutrition, tracker, dan juga maupun habit tracker. Jadi dengan diversifikasi revenue ini, Nutrilens tidak hanya mampu menciptakan aliran pendapatan yang stabil, akan tetapi juga memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk memilih layanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, berikut merupakan milestone dan target penjualan Nutrilens dengan kurun proyeksi tahun dari 2025 hingga 2027. Untuk tahun 2025 itu, fokus utama dari Nutrilens ini yaitu ingin mengakuisisi pengguna awal melalui strategi premium dan juga advertisement. Lalu untuk tahun 2026 itu, Nutrilens mulai akan masuk ke fase pertumbuhan dan retensi pelanggan. Jadi fokusnya itu dia ke retensi pelanggan dan pengenalan fitur premium. Lalu 2027 itu menjadi tahun di mana fase akselerasi pertumbuhan eksponensial dengan fokus ekspansi pasar dan diversifikasi pendapatan. Nah, Nutrilens berada di kuadran kanan atas yang menonjol sebagai satu-satunya aplikasi dengan fitur lengkap yang sepenuhnya fokus pada pasar Indonesia. Kompetitor lokal seperti GGL dan Vita ini memiliki fitur terbatas, sementara aplikasi luar seperti Yuka dan MyFitnessPal ini kurang relevan untuk kebutuhan lokal. Nah, Nutrilens unggul dengan menyediakan fitur lengkap seperti lokalisasi untuk Indonesia, Quick Food Nutrition Scanning, hingga habit tracker yang tidak dimiliki kompetitor lain. Aplikasi seperti MyFitnessPal dan Yuka ini memiliki fitur terbatas untuk kebutuhan lokal, sementara Vita dan YGL ini tidak mencakup fungsi yang komprehensif seperti Nutrilens. Nutrilens ini melihat potensi kolaborasi dengan berbagai mitra, mulai dari pemerintah seperti Kemenkes, BPOM, dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mendukung regulasi dan edukasi kesehatan. Organisasi kesehatan non-profit, yaitu seperti Perkani, Yayasan Jantung Indonesia, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu dapat digunakan untuk memperluas dampak positif di masyarakat. Selain itu, produsen makanan dan minuman seperti Nestle, Isoflex, dan Indofood itu dapat menjadi mitra dalam memperkuat ekosistem nutrisi yang sehat. Tim Nutrilens ini terdiri dari mahasiswa dengan latar belakang teknologi dan inovasi seperti Andri Juna. Di dalam itu termasuk Andri Junaidi, Glenda Hafiz Kusuma, Divarisi Megananda, Muhammad Anif, Muhammad Agus Indra, dan Naufal Ahmad Ramadan. Dengan semangat kolaborasi, kami berkomitmen menghadirkan solusi terbaik untuk mengatasi tantangan nutrisi modern. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi kami. Mari bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih sehat melalui Nutrilens. Salam sehat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.